Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, saya melihat korban itu konteksnya masih seperti berebut daging. Harta mampu jiwa tidak. Kenapa? Masih ada orang berkorban kaum muslimin hanya roan daging, bukan pahalo. Tahun kemarin korban di Siko, tahun besoknya pindah tempat lain. Balik pindah ibu korban seketik abu dapat daging. Ini belum berkorban namanya. Selagi mengharapkan daging, tidak jatuh kepada korban. Korban beda dengan sedekah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Berkorban itu memberikan yang terbaik untuk orang lain. Berbeda dengan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi yaumul idil adha wa bil haji fi batillah an'ama bi ni'matil iman wal islam wa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. May yahdihilhu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allazina amanu wa jahadu wa hajaru fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, hamba Allah, tamu-tamu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan kalimat takbir, tahlil dan tahmid dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan hari raya Idul Adha pada hari ini. Mari kita senantiasa bersyukur akan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Karena setiap hari, setiap detik, setiap waktu, satu persatu saudara kita telah meninggalkan kita untuk selamanya. Maka yang pertama kali yang paling kita syukuri adalah nikmat ketika kita masih hidup. Ketika napas masih ada, artinya masih ada harapan kita untuk bertaubat. Maka ketika kita melihat orang telah pergi untuk selamanya, yang terucap dalam hati kita adalah datang dari Allah, kembali kepada Allah. Sesungguhnya aku masih ada keuntungan, masih ada kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hari raya Idul Adha kali ini memang menjadi milik kita, dan belum tentu kita akan bertemu dengan Idul Adha yang akan datang. Maka dari tadi dikatakan oleh pengurus, pergunakan waktu untuk beribadah ini dengan adab-adab yang sempurna, dengan mengambil posisi derajat yang tertinggi, yaitunya saf paling depan. Kalau ada ragu-ragu dengan mengambil saf paling depan, berarti tauhidnya masih bermasalah. Perbaiki kalbu kita, perbaiki tauhid kita. Haus kita akan akhirat dan abai kita dengan dunia. Ketika seseorang diundang oleh pejabat pelantikan seorang bupati, bertemu dengan saya seorang ibu. Sudah 2 tahun kejadiannya, dia cerita dengan saya, Ustadz orang mana? Saya orang situ. Saya dulu diundang pelantikan Sianu, diletakkan duduk di depan. 2 tahun dia bercerita. Hari ini Allah yang mengundang. Ketika Allah mengundang kita, kenapa kita tidak bangga mengambil posisi yang paling depan? Berarti tauhid kita masih bermasalah. Walal akhiratu khairul laka minal ula, kita itu masih bermasalah. Semoga ke depan kalbu kita perbaiki, tauhid kita perbaiki, sehingga akan membuka seluruh pintu-pintu berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sampaikan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang hidup di masa Rasulullah, dia berselawat kepada Nabi, maka pahalanya cuma 1. Tetapi orang-orang yang hidup di akhir zaman, tidak bertemu dengan Nabi, dia berselawat kepada Nabi, maka pahalanya 7 kali lipat. Jadi jangan sangka nanti orang yang hidup bersama Nabi lebih dulu masuk surga. Tidak. Orang-orang yang terbaik itu adalah dia tidak bertemu dengan baginda Rasul, tetapi hidup dengan sunnah Rasul. Salat selalu di awal waktu, salat selalu berjamaah, meletakkan panggilan azan itu pada panggilan yang nomor 1, mengalahkan panggilan-panggilan yang lain. Allahu Akbar walillahil hamd. Khatib berwasiat kepada diri khatib dan mengajak kita, marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dengan meletakkan rasa takut dan cinta kepada Allah itu pada posisi yang nomor 1. Ketika kita melakukan aktivitas dunia ini, silahkan katakan kita loyalitas, bersungguh-sungguh, menjadda wa jadda, tetapi kesungguhan panggilan Allah itu adalah nomor 1. Saya pernah menceritakan di sini betapa orang-orang di luar sana hidup di negara yang bukan Islam, tapi tauhidnya mantap, haqqa tukatinya mantap. Seorang teman tinggal di Australia sudah bertahun-tahun, sudah bercucu. Dia tinggal di sebuah provinsi yang tidak ada masjid. Hampir tidak pernah dia tidak sholat Jumat. Untuk pergi sholat Jumat dia mesti naik kereta api berjam-jam. Tengah malam saya sudah berangkat. Sudah bercucu saya di sini, hampir tidak pernah saya tidak sholat Jumat dan tidak pernah terlambat. Untuk pergi sholat dia pergi. Begitu mantapnya tauhidnya. Bagi kita Allahu a'lam bissawab. Ketika seorang ASN dia pergi ke kantor dengan jarak ada yang 30 kilo, ada yang 25 kilo. Kalau saya itu 15 kilo, 11 pagi ngantar anak. Ketika seorang ASN karena takut TPP-nya dipotong, jarak 30 kilo itu tidak pernah dia terlambat ke kantor. Terlambat 1 menit dia sibuk menghubungi admin. Begitu dia untuk dunia. Dari pagi dia berjalan menuju kantor dengan jarak sampai 20-30 kilo atau 5 kilo. Tidak pernah dia terlambat. Tetapi nanti ketika suara azan terdengar di waktu zuhur, mungkin di kantor itu ada 60 orang, 100 orang atau 500 orang, atau mungkin 1000 orang. Ketika panggilan hayya 'alas shalah, paling-paling yang turun ke bawah cuman 100 atau 10 orang. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada momen Idul Adha kali ini bukan persoalan korban lagi. Kalau korban itu dalam aspek maslahat mudaratnya
tidak begitu banyak dampak, karena orang hari ini sudah makan daging tiap hari. Yang jadi masalah hari ini adalah tauhid. Ketika kita berkorban, tapi tauhid sudah kita korbankan. Tauhid kita hari ini yang bermasalah. Maka pada momen Idul Adha kali ini, mari kita lihat bagaimana perjuangan para nabi dan rasul dan istri-istri nabi. Kemantapan tauhid mengantarkan dia kepada kesuksesan, bukan kesuksesan dalam satu lokal, tetapi kesuksesan yang masyhur sepanjang zaman. Mari kita lihat sejarah. Ketika kita salat, pernahkah kita bertanya dalam hati kita, kenapa hanya yang diucapkan itu bersalat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim? Kenapa cuma nabi itu yang disebut? Kenapa tidak disebut nabi yang lain? Padahal ada Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Daud. Kenapa hanya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad yang disebut? Karena itu adalah lambang simbol seorang nabi yang membuat dia sukses, bukan persoalan ikhtiar tapi kemantapan tauhid. Ketika panggilan azan datang dan atasan kita memanggil, kita cepat dengan jarak 10 kilo, 40 kilo, tidak pernah kita terlambat. Tetapi ketika Allah memanggil, kita selalu terlambat. Maka ketika hari ini, kalau hidup kita susah, jangan kita salahkan takdir. Ini takdir tidak. Ketika kita mendekat kepada Allah sehasta, Allah akan sejengkal. Ketika kita mendekat ke Allah sejengkal, Allah akan dekat ke urat lehermu. Maka tauhidlah persoalan hari ini, bukan persoalan ekonomi, bukan persoalan yang lain. Mari kita lihat sejarah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, ini sebagai contoh bagi kita. Tidak ada jaminan anak seorang ustaz akan menjadi ustaz. Nabi Ibrahim alaihissalam bapaknya seorang penjual patung, tetapi kemantapan tauhid mengantar dia kepada kesuksesan. Dan tidak ada pula jaminan anak seorang preman tidak menjadi seorang yang alim. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam konsep hidup yang pertama itulah mantapkan tauhid bagi anak-anak kita dulu, baru yang lain. Bagaimana seorang anak yang memiliki kemantapan tauhid? Dia akan berpikir yang pertama itu adalah bagaimana dia melihat perintah Allah, bukan konteks yang lain. Kalau ini perintah Allah, kum, saya akan lakukan. Kita lihat sejarah seorang Siti Hajar. Ketika lahir seorang bayi bernama Ismail masih dalam susuan, lalu datang perintah dari Allah, antarkan ke negeri yang tidak bertuan. Mekah sekarang itu rimba belantara. Tetapi dia tidak benci dengan Ibrahim. Padahal begitu diantar ke sana, apa kata Ibrahim? Kenapa engkau antar aku ke sini ya Ibrahim? Ini perintah Allah. Kalau Allah yang memerintah, anak saya masih dalam susuan, tidak ada air yang akan diminum, dia sandarkan kepada Allah. Hanya hitungan hari, kalau Allah berkehendak, kum. Maka ketika Ibrahim berangkat, anak menangis, air susu tidak ada yang akan diminum. Terdengar suara di Bukit Marwah dari Safa, berlarilah antara Safa dan Marwah. Sampai di Marwah terdengar lagi suara, berlari ke Bukit Safa, Marwah sampai 7 kali. Dengan izin Allah, hentakan kaki Ismail itu memancarkan air. Maka jadilah ketika itu sebuah telaga yang kecil, di mana di situ ketika itu air itu sangat langka kaum muslimin. Maka para pedagang ketika dia ingin mendapatkan air di mana burung berterbangan, di situ pasti ada air. Datang orang minta airnya tinggalnya pitih, datang orang minta airnya tinggalnya makanan. Jadi sandaran vertikal kepada Allah tauhid ini hitungannya cuma waktu. Kalau tauhid sudah mantap, kum kepada Allah. Tidak sampai 1 hari Siti Hajar di situ menderita.
kum kata Allah, ada sebuah telaga. Hari itu juga orang datang ke sana meminta air. Akhirnya orang di sana, daripada saya jauh-jauh, tinggallah orang menjadi sebuah perkampungan. Siapapun yang tinggal di sana minta izin kepada Siti Hajar, minta izin kepada Ismail. Maka jadilah Ismail ketika itu memilih. Jadi Mekah itu milik Siti Hajar dan Ismail. Kalau Allah berkehendak, kum kata Allah. Jadi yang menjadi persoalan hari ini tauhid. Kalau Allah akan mendatangkan azab, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhasnahum bima kanu yaksibun. Andaikan penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, kubosekkan dari bumi. Orang tiba-tiba kaya mendadak di Jawa, Pak. Kiranya ada tambang di bawah, dapat mobil Pajero. Kalau Allah akan berbuat, kum kecil Allah. Tapi kalau Allah azabnya akan datang. Covid-19 itu sudah ratusan ribu sekarang kena di Thailand dan akan menuju Indonesia. Kalau Allah akan menghancurkan, tidak sulit bagi Allah. Maka hari ini orang masih saya tegur, jangan lagi berlomba-lomba membangun masjid. Bangunlah tauhid umat. Kemarin saya tegur teman, Buya, saya mau bangun masjid, Buya. Berapa? 7 miliar. Buat apa bangun masjid? Ancak di Bali ruko Bukit Tinggi gak tigo agian ke masjid. Nanti ada hasil ruko tu bagian sembako ke masyarakat supaya dia datang di masjid. Bahkan saya tegur juga, ada sebuah masjid dananya hampir 1 miliar, Pak. Dia tumpuk dana itu. Saya katakan, bagikan dana ini separuh ke masyarakat. Jadilah Islam yang kafah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Ada orang yang ekstrim menerjemahkan ayat, yang mendustai agama itu bukan orang-orang jauh dari agama, orang yang dekat dari agama. Pernahkah kita datang ke rumah-rumah penduduk untuk mendakwakan agama? Datang ke rumahnya bawa sembako, anak kurang bu piko sembako buah, tapi datang ke masjid beko. Tidak. Kalau ada orang seperti itu di Cimeeh, di KCN jemaah kompor lah, bahkan masjid dihuni oleh orang-orang yang bertahajud, beribadah, beriktikaf, bermujahadah, dikatakan sesat. Orang yang buampok di Kadai sampai tengah malam tidak sesat. Malah maaf, pernah saya buka kartu muslimin di tempat kita ini. Sore maghrib saya berhenti sebuah musala. Kalau tidak ada jemaah itu, tidak ada orang yang maghrib. Berhentilah kita subhat. Boleh kita duduk di warung, Pak, tetapi hati-hati. Kalau azab Allah datang, habis kita semua. Apakah generasi kita hari ini seperti apa? Hancur lebur. Kemarin ada seorang gubernur mengatakan, tidak perlu wisuda SMP, SMA, SD. Wisuda sarjana pun saya keragui hari ini. Lihat anak-anak kita rusaknya ini, Bu. Dia seorang mahasiswa. Kalau dia pulang kampung bangunnya paling jam 8. Pulang kuliah main game. Pulang kampung main game. Duduk di kafe main game. Datang pertanyaan dari dosennya buka Google. Apa ilmu anak kita hari ini, Pak? Rusak. Ada wisuda seperti itu. Tamat kuliah masih merengek kurang gaya. Mari kita lihat seorang Baharudin Yusuf Habibi. Jadi bakti kepada orang tua ini perintah Allah, tidak bisa dibantah. Kalau ada anak yang berani berdebat dengan orang tua, itulah kiamat tuh, Pak. Ibu-ibu juga punya kontribusi merusak anak-anak kita, hati-hati.
Kalau bapak menyalahkan anak, walaupun salah pak, jangan ditagaan lu anak dah ke apa leh. Yang merusak kita, Bu. Bayangkan anak kau lah jaleh salah, dibantah lo dek. Walaupun orang tua kita mendidik, itu diuji. Mari kita lihat Ismail alaihissalam. Begitu dia lahir ditinggalkan di negeri yang tidak bertuan. Ibrahim pergi dengan istri mudanya kembali kepada Ismail, yang punya Ismail, harta Ismail, kampung Ismail. Datang perintah dari Allah, sembelih anakmu Ismail. Kata Ismail, kalau itu perintah Allah, sampai 3 kali digoda oleh iblis. Ini ndak pak, kuliah pulangnya sandang laptop tu, kurang gae kajo ke sawahnya main game jo kawan-kawan kerajo. Anak-anak mahasiswa saya katakan kalau pulang kampung tak usah bawa laptop pulang, bantu orang gae. Anak saya didik, kalau dia pulang ambo istirahat, oto ambo nyuci, onda ambo nyuci, gudang nyelesai, itu baru orang namanya. Apa yang kita ambil hari ini dari anak-anak kita? Karena kita tidak membaca sejarah Ismail alaihissalam. Seorang Baharudin Yusuf Habibi ketika ditelepon oleh tim, wahai Habibi, kamu mau jadi menteri? Saya mau, tapi dengan syarat 2 hari dalam 1 bulan saya cuti. Pembantunya 7 orang dia bayar untuk membahagiakan ibunya. Ketika seorang Habibi cuti, pembantunya istirahat, memandikan ibu saya, membawa ke mana saya yang sopir, saya yang rawat dia. Begitu bangganya dia membahagiakan. Anak-anak kini pak, kurang aja pak. Salahnya siapa? Kita, ibu-ibu ini. Tidak ada cerita anak pulang dimanjakan, itu tidak ada, rusak. Apalagi orang tua yang membuat anak itu celaka, menegakkan benang basah sesuatu yang salah. Contoh, ini kan ada hamba, tak toko anak diorang langsung ngadu ke polisi. Hati-hati bu. Memang ketika kena lampang tu mungkinnya tak salah, tapi ke belakang anak awak kan kurang ajar. Hanya nang ketika kena lampang. Hati-hati bu. Kata Abdul Qadir Jailani, sekali saja ibu zalim kepada guru anak, seumur hidup ibu akan merasakan. Sekali ibu menegakkan anak salah, seumur hidup anak ikonya akan tertanam di dirinya merasa benar. Kata Abdul Qadir Jailani, banyak anak-anak pintar yang tidak sukses karena orang tuanya durhaka kepada guru. Bacaka anak di sekolah ada luku seketeknya kadun ke polisi, dapatnya piti sekian, bangganya. Hati-hati bu, anak ibu kau besok ibu-ibu di gudang tu. Karena telah saya baca buku Abdul Qadir Jailani, ketika anak kita ditindas, diuji, itu adalah ujian kesabaran buat kita. Saya pernah melihat seorang anak martabak Mesir pak, berdua anaknya kuliah. Hari Sabtu tu Pak mengalir tolong sampai pagi, dan seorang di kedokteran dan seorang di Unan keduanya. Sampai pagi ya Pak ditolong kerajo Pak menggalih. Begitu anak 6 tahun tua. Saya kan suka pulang-pulang ceramah ini Pak, duduk di kafe. Itu anak-anak muda yang suka main HP sambil main game, menonton tadi akar jorang kayak tidak ada anak orang kayu sangat. Kenapa ini terjadi? Tauhidnya tidak mantap. Bahwasanya redha Allah tergantung kepada redha orang tua. Ibu-ibu punya kontribusi merusak akhlak anak ibu karena terlalu memanjakan anak. Tamak saya ibu-ibu kau mau hari apanya dah ke anaknya. Anak kau dah. Jangan bu. Sekali saja ibu melakukan, walaupun apa kau menyalahkan ketika itu anak tidak salah doh, tidak perlu dibela doh bu. Itu menguji. Kan tak kena lampangnya doh. Ini tidak salahnya. Astagfirullahaladzim. Takkan dusta apa yang disampaikan oleh Allah dalam. Anakmu lahir suci, mau Yahudi atau Nasrani, engkau yang merusak.
saya berani angkat tangan. Kalau ada di antara guru atau wali murid kau mengadu anak guru ke polisi, walaupun yang salah ketika itu, tunggu saja kehancuran lagi. Besok you apa-apa dia lawan dia anak waktu itu. Hati-hati hari ini muslim. HAM dalam Al-Quran saja boleh pukul, tapi memukul kadang-kadang anak kini bu kurang aja, you bana ndak baik parusi kilaki, wallahu alam bisawab. Makanya saya katakan, apa dikatakan SD anak mewah wisuda SMP, jangankan SMP, SD, SMA, kalau dicalik kecuali anak-anak sekolah swasta, dicalik anak kini bu ndak ada ilmunya kau dah bu 24 jam nyo macik HP. Ini persoalan kita hari ini. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah. Kecemasan bukan persoalan kerja, tapi qalbu. Bukan persoalan uang, bukan persoalan materi, tidak. Tak ada orang mati kelaparan. Persoalan tauhid hari ini. Baca sejarah Ismail alaihissalam. Ketika Ismail akan disembeli oleh ayahnya, apa tak satu mengadang ambo, indu ambo menderita, ambo disembeli rela. Itu pun Ismail masih berpesan, dia akan disembeli nyo jago yo perasaan apanya. Kadi dabinya tuh nyo jago yo perasaan apa? Ku anak kurang aja, kuliah baru nyo cali siapa nyo bekarajo tu. Kata Ismail, ayah, walaupun engkau tidak ikut membesarkan saya, aku akan disembelih rela ya Allah. Ada pesan aku, ayah, tolong ayah sisingkan lengan baju ayah. Jangan sampai nanti bercak darah itu kena di tangan ayah. Betulnya. Nanti kalau aku disembelih, aku telah tiada baju ayah tergantung, nampak darahku, ayah akan menangis. Tolong sisingkan dengan baju ayah. Ayah, tolong tutup mataku ayah. Nanti ketika engkau akan menyembelih, nanti terkejut aku, pisau engkau tidak makan begitu tepat, aku menderita dan engkau juga terkejut. Begitu menjaga perasaan orang tua. Anak-anak kini bah kita cari. Yang merusak siapa? Kita. Ibu-ibu ikut merusak karakter mental anak ibu. Terlampau sayang karena orang gaib apanya, dan apa juga hati-hati. Kemiskinan itu tidak datang tiba-tiba. Jika ada keluarga hari ini hidup melarat, pasti ada yang salah dengan bapaknya. Mari kita lihat ketika Ismail sudah dewasa, punya istri yang cantik, datang Ibrahim hongkong. Wah kecik Ibrahim ke bini narancak, kok mana ambo Ismail? Anak apa pai baburu? Kurang kalau lah baburu tu pak di Masurajo, itulah kelas atas itu. Pada zaman kini kok pak berarti haratonya lah miliaran. Jadi di zaman Nabi pun boleh orang pai baburu hari Minggu, tapi dihitung kekayaannya laba-labih. Iko anak barampe karajo ke sawah anjang tigoro baburu. Kalau hari ini anak orang sukses, iyyaka na'budunya dulu, wa iyyaka nasta'in, jago subuh, salat mau mencari faizaku diati salatu fatazul pilar, berhasil. Kau barampe anak dah berhasil, seorang bandak berhasil no. Takdir, jangan salahkan takdir, Pak. Saya pergi salat subuh, pai kemari tadi Pak, ada orang namanya iri anjang. Ayalah sholat. Ini bapak-bapak hati-hati juga. Jangankan anak-anak bapak, anak yatim saja tidak satu apa tanggung jawab berdosa, apalagi anak kandung. Oh piti kan piti ambo, piti den, pakailah den itu dengan Allah. Lah iya nak sekian jadi pak ogah ya nanti. Jadi keduanya manjada wajada, ini yang dimiliki oleh Ibrahim alaihissalam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi persoalan hari ini tauhid kaum muslimin.
Langkah kaki kita ke kantor sekian kilo, tapi langkah kaki kita ke masjid hanya hitungan langkah. Sangat berat kita memenuhi panggilan Allah. Jadi kalau Allah tumpahkan azab kepada kita hari ini, tidak ada yang perlu disesali sebenarnya. Kalau dicaliak perangai umat hari ini, tidak ada yang perlu disesali dia. Seimbang. Kemudian kita bahas persoalan haji kafah dan kurban kafah. Haji itu wajib satu kali. Kalau haji sudah, umrah tidak penting lagi. Kata Abdul Qadir Jailani, ya, ke Mekah kamu setiap bulan, berhaji kamu setiap tahun, tahajud kamu sepanjang malam. Jauh lebih baik ketika kamu bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Maka dakwah saya melalui YouTube saya itu bukan persoalan cari popularitas kaum muslimin. Saya buat YouTube petualangan dakwah anak negeri. Bagaimana orang-orang yang hidup susah, yang memelihara anak yatim 5-7 orang, daripada ke Makkah pe umroh 40 juta, ancak dibangunkan rumahnya tu. Bagi orang miskin kaum muslimin, uang yang 50.000 itu bisa makan satu keluarga. Kita punya subuh berkah itu 120 paket, itu cuma 3 juta. Artinya apa? 1.200 orang makan kalau orang miskin kita kasih dengan uang 3 juta. Tapi saya pernah ditraktir makan teman 300.000 berdua. Bayangkan kalau orang kaya dia belanja ke muslimin, 3 juta itu hanya untuk 10 orang bisa. Islam kafah kepada kita kaum muslimin yang belum berkorban. Hati-hati. Siapa yang telah mampu berkorban tidak berkorban, matinya Yahudi atau Nasrani. Berkorban itu kaum muslimin bukan uang berlebih, tetapi menyisihkan. Wa mimma razaqnahum yunfikun, menyisihkan. Dapat uang 1 juta, sisihkan, bukan berlebih. Rokok sampurna 2 bungkus sehari. Kalau ndak mati le korban ndak yodo. Maaf. Ada juga ASN, suami istri pegawai. Bah ndak berkorban bu, anak ambo kuliah. Baduo, bah ndak berkorban bu. Anak yo lah tamat tapi kok beralik ndak le cukup piti kau dah. Agoto ratusan juta, rumah keramik ate bawah. Maka dalam ayat surat At-Taubah tadi saya bacakan, ada orang yang mampu berkorban dengan harta tapi tidak mampu dengan jiwa. Ada mampu dengan jiwa, mampu dengan harta. Yang menentukan itu adalah qalbu. Ketika kemarin ada yang undang saya ceramah untuk pergi ke Mekah, ada orang biasa saja hidupnya. Kurisi DT rumah mungkin tak layak awak pakai dia lain. Lot yang rumah biasa saja, tapi dia ke Mekah. Ada kawan yang sekali 5 tahun mengganti oto laki bini, tapi tak pai-pai ke Mekah. Ini kalau mati seperti apa? Tapi jangan pula berdakwah beribadah dengan nafsu. Apa dengan nafsu? Suatu ketika berangkat 6 orang kafilah dari Yaman ke Mekah, pergi haji. Yang satu angkat tangan tidak jadi berangkat. Kenapa tidak jadi berangkat? Saya tidak tega melihat penderitaan orang dalam perjalanan. Biar saya abdikan diri saya di sini. Yang 5 berangkat, yang satu tidak. Kembali bertemu menghadap kepada Rasul. Siapa yang mabrur? Yang paling mabrur yang tidak jadi berangkat. Itu yang Islam secara kafah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian ada lagi makna berkorban itu apa? Persatuan dan menggembirakan. Wajibkah setiap tahun kita berkorban? Wajib. Tetapi bukan untuk diri kita. Kaum muslimin, saya melihat korban itu konteksnya masih seperti berebut daging. Harta mampu, jiwa tidak. Kenapa?
masih ada orang berkorban kaum muslimin dan nyaron daging, bukan pahala. Tahun kemarin korban di Siko, tahun besoknya pindah tempat lain. Baru pindah ibu korban seketik abu dapat daging. Ini belum berkorban namanya. Kalau nampak yo daging tu lebu, belum berkorban namanya itu. Saya melakukan korban untuk ke depan, saya tidak korban, tapi mengorbankan orang lain. Waduh awak piti pak awak lah makan daging tu hari tak usah tenam awak korban. Pergi ke kampung cari etik awak nan umur lah 70 tahun tek. Ambo dak korban aku etik korban. Jauh lebih baik. Dak hilang palu awak pak. Menggembirakan. Kita sudah ke Mekah hajikan orang. Kita sudah berkorban, korbankan orang. Pergi awak ke pelosok pak. Kita kan punya abang ada yang miskin. Tua umur pada awak pak. Agiannya piti 3 juta udahlah tua lu udah korban yo ba ada ka korban wakat tuang sekolah baka ba ada ndak ka bisa hebat medang dia mundur dulu ndak sekolah dia waang kuliah inilah jadi orang waang korban selama hidup ndak tabason kakak jangan kan korban pak piti 1 juta ya di sana masih berhutang mundur inyo sekolah dia sekolah nawa ini panjang kajian Islam di Muslim. Belum sempurna kita kalau saudara kita masih kita lihat menderita. Bahkan dia saudara kandung kekayaannya bermiliar, piti 10 juta masih hutang. Masih jauh kita. Jadi ada orang mampu berkorban dengan harta tapi jiwanya enggak. Masih nampak ya daging dak elek. Alasan mendoa enggak ada kaitan mendoa itu dengan korban. Ya. Mendoa bolehlah, tapi jangan jadikan tradisi seakan-akan itu sunnah. Kemarin saya pergi ceramah diundang beberapa hari, itu yang jadi penyakit. Sehingga kalau nyoyo wana maju kiper matur daging korban itu. Selagi mengharapkan daging, tidak jatuh kepada korban. Korban beda dengan sedekah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Berkorban itu memberikan yang terbaik untuk orang lain. Berbeda dengan sedekah. Jadi kaum muslimin, jadikanlah korban itu ibadah, membahagiakan, menggembirakan. Sudah saatnya hari ini kalau awak ada piti, cari abang awak, udah awak agian, dah bawa dah situ berkorban. Tapi yang belum, ini yang bahaya. Pokok saya sehari bisa 3 bungkus. Kalau 3 bungkus sempurna 2 bungkus sajalah 70.000 sebulan lah sekian. Membahak-bahak motak, tapi seumur hidup tidak korban, matinya Yahudi. Nah, orang seperti ini. Kamu bangga lo duduk di lapau bara bali anjing nu, ambo ko 3 juta batang anjing tak bali dinyo. Korban dia enggak ikut. Jadi terakhir pesan saya kepada anak-anak mahasiswa hari ini, indok manuang lah diri awak, siawak sebenarnya gini. Bahkan kuliah itu pak menghambat untuk maju. Nyo kalau lah mahasiswa pak diajak kerajo de kawan dak amu kalau lah tamat dia, ambo kan mak sarjana. Padahal ketika dia bekerja itu peluang itu. Pai nyo pai jadi pelayan mangke tenda bagus tampilannya ndak lain main HP sambil kerajo dah nampak awak tamat itu kerajo yang bo. Tapi ku anak tamat kuliah jago-jago gengsi pak, itu yang merusak. Maka saya katakan sebelum anak kuliah tarang kayaknya ingin jadi kalau daripada itu tamat kuliah cak masuknya SMK pak, tak pandang awak ada. Jadi mahasiswa tu saya tidak bekerja, saya banyak yang saya lihat. Ada seorang abang saya tinggal di masjid sambil kuliah, gagah dia, sungguh-sungguh dia. Saat-saat ketamat salat dan rem di situ, dia di 133 sudah imamnya kusuk dan rem. Awak lama tamat lagi, ambo sedang menyusun pak. Bagi alamat dan rem kau alamat ambo, nanti ada masuk buka sepak. Kamu yang bo. Adalah orang tukang angkit tenda saya nampak bagus ini. Tapi kalau nyo tamat kuliah tu buknya nganggurnya tunggu ASN tu nyo meniko kerja. Usia saya lebu. Kadang-kadang awak anak yatim dihardik-hardik, ya pak. Anak yatim jago jam 9 pagi buya.
Anak ambo ko jago jam sampai pagi ambo bagi makan. Ambo cari dan anak satu nyu hari-hari lo ibu-ibu kali. Anak kandungnya jago jam 9 nak telok mari ada. Anak yatim orang sampai pagi dari hari-harinya tu. Gari masaji gua digaji 500.000 nya. Ndak sampai 1 juta dah ngari lo gitu. Anaknya tele salat dak nyari ada. Munafik kita ini. Saya imam masjid garim di tempat saya walaupun 5 juta digajinya, kalau nyari dia maaf berbalik kayaknya tu. Anak kau le jago pagi, maaf. Anaknya nak jago subuh dah. Garim masaji lo nak nyari guys. Kalau kita buka kartu hari ini kaum muslimin, takut kita kalau datang azab hari ini, Allahu a'lam bissawab. Para ASN bahkan tu jarak 15 kilo nak pernah terlambat datang waktu salat nya masih ngerumpi di ruangannya, padahal jarak musallanya cuma hitungan langkah, masjidnya tidak sampai 100 meter jaraknya. Inilah kita hari ini, mari kita perbaiki tauhid kita. Semoga dengan khutbah yang relatif ini akan mampu mengangkat tauhid kita. Idui kadibok mati, idui kau nak lama dah kaum muslimin, sadarlah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahil hamdan katsiran kama amar, liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Usikum wa nafsi taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fil bari wal bari al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya Allah ya Rabb, pada hari ini kami berkumpul hari ini ya Allah. Di antara kami yang beruntung ya Allah hari ini berkumpul di Arafah dan sudah sampai di Mina ya Allah. Ya Allah kami mohon kepadamu ya Allah, kami tidak akan pernah berputus asa ya Allah untuk memohon kepadamu ya Allah, berikanlah aku dan kami kesempatan untuk menyiapkan kaki kami di tanah suci-Mu ya Allah. Ya Allah kami yakin tidak ada yang tidak mungkin bagi Engkau ya Allah. Mungkin melalui anak-anak kami atau orang lain ya Allah, kalau Engkau yang berkehendak ya Allah, takdirkan kami untuk ke tanah suci-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, di antara kami hari ini ya Allah ada yang belum bisa berkorban ya Allah. Mungkin karena pengorbanan kami tidak mampu, karena jiwa kami belum tersentuh ya Allah, sehingga kami menzalimi diri kami ya Allah. Kami cari-cari alasan untuk menghindar untuk memenuhi janji-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa ibu bapa kami ya Allah. Ya Allah, ketika kami masih hidup mungkin hidup kami susah ya Allah, tapi hari ini hidup kami sedang senang ya Allah. Kami ingin berbuat baik kepada kedua orang tua kami ya Allah, tapi Engkau telah panggil orang tua kami untuk selamanya ya Allah. Ya Allah, bukakan hati kami agar selalu berbuat baik kepada yang lain ya Allah, akan diberikan kelimpahan pahala kepada orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa anak-anak kami, dosa-dosa istri kami, dosa orang-orang yang berbuat kepada kami. Ya Allah, terimalah rasa syukur kami kepada Engkau ya Allah atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Kami bisa hidup layak dan bahagia sehari ini, berada pada posisi yang aman berkat kerja keras orang tua kami dahulunya ya Allah. Orang tua kami bekerja bersungguh-sungguh ke sawah dan ke ladang ya Allah, tapi orang tua kami belum sempat menikmati Engkau telah panggil selamanya ya Allah. Ya Allah, kasih sayang kami tidak akan pernah sempurna kepada orang tua kami ya Allah. Kasih sayang Engkau lebih abadi. Kaum muslimin, ada seorang anak ketika dia lulus ASN, dia tidak ambil gajinya selama 2 tahun, dia rela jadi kuli. Terkumpul uangnya selama 2 tahun.
Dia kasihkan ke ibunya, "Bu, ibu berangkatlah ke tanah suci." "Dari mana uang ini, nak?" "Aku belanja, tidak rela, tidak makan enak selama 2 tahun jadi ASN. Kalau ibu sudah berangkat ke tanah suci, baru aku nikmati." Tapi di antara kami kaum muslimin, baru CPNS dia sudah gadai SK ke bank, dia beli mobil mewah, dia beli rumah mewah. Lahir anaknya diantar ke ibunya ketika dia pergi ke kantor. Apakah kita termasuk orang? Berhentilah kita bergaya hidup mewah, berhentilah kita dengan kendaraan yang ratusan juta. Kalau ibu kita jadikan seorang pembantu. Ketika ibu kita melihat orang pergi umrah dan haji, dia meneteskan air mata. "Ya Allah, anak boleh jadi orang kesado, ya Allah, tapi otor rancak-rancak, ya Allah. Tapi hamba alun yo ke Makkah, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb." Kepada kita, kami mohon kepadamu, ya Allah, bukakan pintu hati anak-anak kami, keluarga kami yang tidak mau menyantini saudara kandungnya. Dia hidup dengan gaya mewah, tapi abang kandungnya kerjanya ngojek, tidak bisa dia berikan satu kendaraan. Betapa zalimnya orang-orang hari ini terhadap saudara, berlagak dengan kehidupan kemewahan, tapi abang sendiri dan ibunya sendiri, orang tuanya sendiri. Ya Allah, anak-anak kami hari ini, ya Allah, sangat sedikit persentase anak kita orang-orang yang beriman dan bertakwa, ya Allah. Dia sibuk dengan dunianya sendiri, ya Allah. Andaikan dia mati dan kami mati hari ini, bagaimana dengan anak-anak kami, ya Allah? Ma ta'buduna min ba'di, la ta'kuluna min ba'di. Setelah aku mati, aku mau menyembah apa, nak? Dengan berkata, setelah aku mati, engkau akan makan apa, nanya. Allahumma Rabbana, Allahumma Rabbana, Allahumma Rabbana, Allahumma tim lana ajalana, ya Allah, bisya'adah, wa tim alaina, ya Allah, bisyakawa, wa mautun bi kalimatin la ilaha illallah, wa mautun bi kalimatin la ilaha illallah. Ya Allah, terimalah amal kami, ya Allah. Terimalah korban kami, ya Allah. Andaikan kami tahun ini belum bisa berkorban, ya Allah, bukakan pintu rezeki kami, ya Allah. Setidak-tidaknya kami mampu menyisihkan harta kami untuk beribadah kepadamu, ya Allah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita berselamat sambil bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mari kita saling memaafkan. Ya, anak-anak kita, Bu, mari kita perhatikan. Ya, insyaallah. Ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar.